Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada workshop broadcast dan jurnalistik siang menjelang sore hari ini, materi pertama akan disampaikan oleh Madam Hedi selaku influencer guru ahli yang dengan tema pada saat ini membangun informasi dan memperluas jaringan di era digital. Pada Madam Hedi, waktu dan tempat disilakan. Untuk para audiens bisa menyimak materi dari Madam Hedi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeni, ayah terima kasih. Ya, selalu support saya. Bu Yeni bisa tuh share screen? Bentar saya coba. Big data ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin, saya membacakan CV-nya Ibu Hedi atau Madam Hedi. Oke, screen-nya sudah nampak di layar Bapak Ibu? Ya, sudah ada Ibu. Oke, baik, terima kasih. Madam Hedi yang lebih dikenal sebenarnya nama aslinya Hedi Muhtariza atau lebih dikenal dengan Madam Hedi. Beliau seorang owner dari CV Murizka Hayati, kelahiran Jakarta pada tanggal 29 Juli tahun 1969. Beliau pun seorang guru PAUD dan guru musik. Beliau juga seorang karatekawati, pemegang sabuk hitam, blogger, writer, national influencer of guru ahli, duta blog literasi PPIG, ketua road blog to book atribut, trainer, dan salah seorang penulis buku di G20. Dan beliau juga baru saja dilantik tadi malam sebagai Direktur Kelembagaan Amerika dan Eropa pada World Peace Organization. Oke, selamat Ibu. Bapak Ibu sekalian, kita patut menghargai apa yang telah dicapai oleh Madam Hedi karena beliau mewakili Indonesia untuk menjadi seorang direktur pada kelembagaan Amerika dan Eropa. Beliau yang akan mewakili Indonesia untuk berbicara mengenai perdamaian di dunia ini, bahwa kita bukan anti perang, kita mencintai perdamaian. Memang terkadang perang tidak bisa dihindari, tetapi disinilah Madam Hedi yang akan menjadi duta atau lembaga dari Amerika dan Eropa. Oke, kita berikan tepuk tangan kepada Madam Hedi. Ya. Selanjutnya screen saya serahkan kepada Madam Hedi. Terima kasih. Madam Hedi. Ya. Ya, Madam Hedi. Maaf, Madam Hedi, itu mic-nya belum diaktifkan. Ya. Ya, halo. Ya, halo. Suara saya jelas? Jelas. Suara saya jelas. Oh ya, Jelas, iya Madam. tadi saya Jelas, ganti ganti laptop. Terima kasih kepada Bu Yeni yang sudah membantu saya nih
membuatkan CV saya yang terbaru, karena semalam itu saya baru pulang jam 1 malam dari pagi ya. Pagi saya itu rapat di guru ahli dalam sebagai koordinator influencer nasional guru ahli yang membawahi insya Allah sampai bulan Mei 1 juta guru influencer. Dari sana kemudian saya dibajak lagi nih sama CEO-nya guru ahli untuk meeting lagi dengan WPO, sebuah badan, ada pejabatnya juga ya, organisasi perdamaian dunia gitu, dan langsung diminta mutlak ya untuk memegang tentang divisi Amerika dan Eropa gitu. Saya juga sebenarnya terlalu tinggi, kaget ya untuk masalah ini, karena mereka melihat biodata saya yang diterima di tulisan saya yang di G20. Oke, selanjutnya saya masuk ke tema ya, karena kan ini narasumbernya banyak ya. Slide temanya itu slide pertama, membangun komunikasi melalui jaringan atau yang lebih kenal dengan with the network ya. Di zaman era sekarang ini yang kalau kita bilang 4.0 atau bahkan sedang menuju ke 5.0, masyarakat dunia itu tidak mau harus menyesuaikan diri dengan membangun komunikasi melalui jaringan teknologi, gitu, terutama internet ya. Next, para guru-guru di Indonesia harus cepat menyesuaikan diri, terutama di era pandemi. Next, ada Bu Yeni. Nah, iya. Oh, ini nanti ya. Kita itu jaringan komunikasi jaringan itu sekarang ini ya, yang paling dominan itu sekarang kan WA group ya. WA. Dahulu kita tuh kalau pengen punya komunitas sampai ribuan itu pasti susah. Kita harus bikin harus ada tempat ya, harus ada tempat, ada macam-macam lah, plang atau segala macam. Tapi di era digital ini saya mempunyai komunitas itu jaringan itu saat ini tuh sekitar 2.500. 1.500 itu gabung dengan Ayah Tamrin Dahlan, 3 WA group ya, 3 WA group. Sisanya itu dari Ikatan Guru Indonesia, ada dari blogger juga. Itu saya mengumpulkan orang sekian banyak itu untuk suatu gerakan itu cepat sekali, karena dengan melalui WA group. Karena apalagi WA group ini saat ini udah 1 miliar di download, 1 miliar. Ini terakhir saya baca di internet, kalau WA group itu sudah lebih dari 1 miliar orang di download ya. Terus kemudian jadi dengan pemanfaatan informasi digital ya, dengan WA group itu cepat sekali. Semalam itu di WPO saya diminta untuk juga membuat WA group, dan di guru influencer itu saya harus 1 juta guru influencer itu juga melalui WA group gitu. Bisa juga Telegram, tapi karena Telegram itu banyak guru yang belum mendownload ya. Terus kemudian kan kendala dari Android-nya juga ya, maksudnya dari gadgetnya juga. Kalau guru terlalu banyak download, akhirnya kita putuskan pakai WA group. Jadi 1 grup itu 200 orang gitu ya. Nah, jadi membangun informasi zaman sekarang itu memperluas jaringan tuh mudah. Pertama dengan WA group. Kedua, dulu kita sering beriklan-iklan gitu. Kita kalau mau apa-apa pasang iklan di Kompas, di mana gitu kan mahal banget ya, apalagi lembaran. Sekarang ini kita bisa menggunakan medsos gitu kan, menggunakan FB, Twitter, IG, itu banyak banget yang digunakan. Jadi saran saya kepada guru-guru, jangan gunakan untuk curhat gitu. Kalau misalnya ada curhatan-curhatan, aduh, jangan digunakan di medsos deh, karena medsos itu kan ciri khas ya. Bahkan ada company, perusahaan itu kalau menerima karyawannya itu dilihat dulu medsosnya. Kalau medsosnya itu lebay atau cerita curhat orang lain atau segala macam, mungkin itu jadi penilaian juga. Makanya mereka sekarang ini harus mencantumkan medsosnya gitu, supaya mereka tahu arahnya kemana, apa dia ada yang sara, politik atau segala macam. Jadi untuk
para guru bijaklah dalam menggunakan medsos gitu, karena medsos itu terus terang memegang peranan penting untuk menaikkan reputasi gitu, untuk kebaikan. Saya termasuknya menggunakan medsos untuk nama ya, nama di FB, IG saya itu waktu itu guru SMA ya, saya 650 siswa saya itu kalau ngirim tulisan, ngirimkan karya, karena saya kan guru seni budaya ya, mengirimkan karya lukisan melalui aplikasi ya, saya pakai aplikasi Pixar, itu saya minta dikirimnya itu ke IG gitu, karena kan kalau zaman dulu kan orang seni budaya itu ya menggambar itu kan menggunakan cat air, krayon atau segala macam. Kalau sekarang kan anak SMA kan pasti dengan gadget ya. Jadi saya suruh download aplikasi yang bukan instan, karena kan kalau kayak aplikasi-aplikasi instan itu kan mudah ya. Jadi saya suruh download, mereka waktu itu belum ada Canva, pakai PixArt gitu ya. Mereka harus gambar gitu, mereka gambar dan mereka share di IG saya, Madam Hedi, sehingga saat ini ya follower saya lumayan banyak gitu, karena itu isinya hasil karya murid-murid saya. Jadi guru-guru tuh lebih baik menggunakan medsos mereka secara untuk kepentingan pendidikan, yang otomatis menaikkan nama dari para gurunya. Terus selanjutnya saya gunakan juga blogger. Ini blogger itu paling ampuh banget deh buat menaikkan rating gitu, rating orang guru gitu. Kalau dulu saya tuh, halo, saya kedengeran? Ya, masih kedengeran? Oh iya. Kalau dulu saya tuh mau menulis ya, itu saya harus kirim dulu ke majalah Hai gitu. Waktu saya SMA, saya dari SMA suka menulis, saya harus ngirim ke majalah Hai dan menunggu dulu apakah karya saya dimuat apa enggak. Kalau saya sekarang ini kan di era digital ya, saya punya blogger, ada di WordPress, Kompasiana, yang paling banyak di Ayah nih, Ayah Tamrin Dahlan, YPTD. Nah itu setiap hari tuh saya harus nulis minimal 3 gitu. Saya tulis gitu. Akibatnya dari tulisan itu ya, otomatis mengangkat nama saya. Ketika saya menulis di Media Guru Indonesia, ada tulisan saya berjudul Bahaya Gadget Masa Kini dan Nanti. Nah, kemudian ada pembaca langsung mengkontak saya. Bu Yeni bisa share foto yang ada di WA. Nah, dari sana ya, yang foto, bukan bawahnya lagi, bawahnya dulu. Iya. Ini saya menulis Bahaya Gadget Masa Kini dan Nanti. Saya menceritakan di tulisan saya, gadget itu digunakan atau tidak digunakan sama bahayanya. Karena kalau kita karena waktu itu kan Bekasi itu ya lagi boomingnya tuh seorang siswa yang masuk rumah sakit jiwa hanya karena kecanduan gadget gitu loh. Jadi banyak itu aja yang ditekenin bahwa gadget itu berbahaya, gadget itu nggak boleh dipegang, gadget gini. Nah kemudian saya membantah itu lewat tulisan Bahaya Gadget masa kini dan nanti. Jadi kalau nggak dipelajarin gadget berbahaya, tapi kalau nggak dipelajari lebih berbahaya lagi gitu, karena terbukti kan sekarang apa sih yang nggak mulai gadget, yang nggak pakai gadget gitu. Jadi gadget itu kan saya bilang sebagai sebuah lilin ya. Lilin itu kalau dipegang ya kepanasan, kebakaran, kena tangan gitu. Tapi kalau nggak digunakan ketika mati lampu, tentu kan lebih gelap lagi ya kita. Sama seperti pisau ya. Pisau itu bisa membunuh orang, menusuk orang. Tapi kalau nggak ada pisau di dapur, mana bisa ibu-ibu memasak gitu kan. Jadi gadget itu tergantung bijaknya para orang tua, saya tulis itu. Dari tulisan saya itu saya langsung dapat panggilan nih dari SMP Negeri 2 Tambun Selatan. Dipanggil saya jadi narasumber. Dari situ saya nggak berlanjut lagi, saya dipanggil lagi ke sekolah Muhammadiyah ya. Untuk sama berbicara bahaya gadget masa kini dan nanti. Dan kemudian kemarin itu dari ada Ikatan Farmasi Indonesia ya. Sekarang kan
di zaman pandemi rupanya iklan itu juga melalui webinar ya. Saya dipanggil lagi untuk berbicara ini dan saya juga dibayar gitu loh untuk itu. Jadi dari tulisan dari jaringan informasi, dari tulisan yang saya tulis di Blogger itu juga bisa menghasilkan uang gitu untuk para guru. Dan itu saya pikir lumayan ya, karena kan saya cuma seorang guru honorer yang bergaji 400.000, tapi sekali tampil saya bisa dibayar 1,5 juta itu kan berapa kali dari 3 bulan lebih dari gaji saya sebagai guru PAUD gitu. Guru PAUD saya gajinya 400.000 gitu, tapi dari hasil nulis saya mendapatkan income yang lebih gitu kan. Bukan masalah bicara nominasi, saya berbicara bagaimana kita guru itu membangun informasi gitu melalui di zaman era digital. Terus lanjut yang atasnya. Ya, ini saya juga ketika saya menulis tulisan saya yang berjudul Mesro Musik Komposer, aplikasi wajib para guru TK dalam mengajar bernyanyi. Bisa foto yang paling bawah yang ada gambar piano. Yang ya. Nah, di sini saya dipanggil untuk acara parenting ya dari SDIT Said Naum di Tanah Abang. Saya tuh nggak tahu Said Naum itu di mana gitu sampai saya nyari-nyari ya. Ternyata dia tuh sekolah lama, sudah berdiri puluhan tahun gitu. Dan saya dipanggil karena tulisan saya itu gitu. Terus saya disuruh parenting dengan orang tua murid dan anak-anaknya untuk menjelaskan tentang musik gitu, dan musik itu bisa dimainkan secara digital. Itu melalui tulisan saya yang dimuat di mana di media Guru Indonesia yang waktu itu juga saya ikut lombakan ya di blog ya Mesro Musik Komposer, aplikasi wajib para guru dalam mengajar menyanyi gitu. Itu dari Blogger ya. Jadi nah dari tulisan saya itu yang paling banyak saya tulis di YPTD ya, punya milik ayah nih Pak Tamrin Dahlan. Saya dikontak sama seorang yang saya nggak kenal, Madam Hedi datang dong ke Menara Emporium lantai 22 dan gitu. Guru ahli, saya belum tahu itu guru ahli apa gitu kan. Akhirnya saya datang karena saya penasaran gitu, karena kan kantornya juga jelas, saya pikir nggak mungkin lah ini main-main. Akhirnya saya datang, ternyata dari hasil diskusi, tanya jawab segala macam, saya langsung diangkat jadi koordinator influencer nasional guru ahli gitu, langsung diangkat. Terus langsung minggu depannya saya langsung MOU tanda tangan. Saya terima gaji pokok, setiap tulisan saya dibayar ada sama guru ahli gitu. Terus tapi saya nawar juga, saya minta saya punya program acara, saya minta disponsorin gitu loh. Dan mereka bilang oke, bikin aja proposalnya. Begitu saya bikin, jadilah acara saya yang rutin setiap hari Jumat bersama ayah juga ya Tamrin ya. Roadblock Lubuk Atribut. Saya membuat acara itu mengajak para guru untuk membuat buku e-book. Jadi buku itu kan, guru-guru itu kan pengen bikin buku itu kan terkadang mahal ya, harus begini. Kenapa nggak e-book? Kalau e-book itu kan dibagikan gratis, semua orang bisa baca, nama kita lebih terkenal gitu, dan murah gitu kan. Tapi kan menaikkan rating kita gitu loh. Nah, kebetulan saya berterima kasih banget ya kepada ayahanda, ayah literasi kita nih Pak Tamrin Dahlan yang mensponsori untuk e-book guru-guru itu secara gratis gitu. Sementara untuk merchandise-nya saya disponsori oleh guru ahli. Untuk hadiah-hadiah pemenang itu saya disponsori oleh guru ahli. Dan kemudian untuk sertifikat 32 JP itu saya dari PPIG. Dari keranjingan saya menulis di Blogger itu saya diangkat jadi duta literasi blog PPIG, diumumkan waktu bulan Oktober sama Kabit Literasi Ibu Wulan gitu. Kalau saya sebagai duta literasi, kemudian berlanjut dari sana saya guru ahli mengangkat saya lagi yang lebih luas lagi menjadi koordinator program konten guru ahli internasional itu 1 juta guru influencer nanti pada bulan Mei. Dan kemudian semalam mengajak saya ke WPO ya, perdamaian dunia, dan nggak tahu ya, saya bilang saya penulis KTT G20 gitu kan, karya saya berjudul
meningkatkan kesejahteraan guru honorer melalui aplikasi Guru Panggil, dan kemudian mereka langsung menetapkan saya untuk menjadi divisi ya. Saya juga nggak tahu ya namanya karena ditulisnya di WA Group, selamat kepada Madam Hedi sebagai Direktur Amerika dan Eropa gitu. Nah, di situ saya ada kaget juga ya, kenapa bisa sampai segitu. Mereka meminta saya untuk menulis tentang perdamaian dunia, terutama yang di bagian Amerika dan Eropa dalam kaitannya gitu. Jadi jaringan dengan informasi itu di era digital itu kita tuh mudah banget loh untuk menaikkan rating kita, pengen ngetop, pengen segala macam tuh nggak usah berbuat macam-macam lah, cukup dengan berkarya gitu melalui FB kita, IG kita, Twitter, blogger apalagi ya, dan murid-murid kita juga sebagai istilahnya ya kalau artis kan fansnya gitu kan, murid-murid kita suruh berkarya di medsos kita. Demikian semoga bisa diterima, dan jika ada pertanyaan bisa boleh ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Madam Hedi yang telah menyampaikan tentang membangun informasi dan memperluas jaringan di era digital. Mungkin kepada semua peserta, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Madam Hedi, dipersilakan dengan mengangkat tangan atau bisa langsung video ya. Ini ada dari literasi, sayangnya menerbitkan buku. Bu Yeni itu, Pak Dian, raise hand. Bu Yeni ya. Silakan Bu Yeni. Ya baik, terima kasih Bapak Moderator dan juga Bapak Ketua, Bapak Edi Cahya. Saya hanya ingin memberikan apresiasi kepada Madam Hedi dengan hasil karya menulisnya membawa beliau terbang yang lebih tinggi lagi. Di sini juga saya ingin menyampaikan apresiasi dari WPO. Tapi tidak saya share screen di sini. Apresiasi dari WPO untuk disampaikan bahwa Madam Hedi adalah sebentar. Bahwa Madam Hedi adalah Direktur Hubungan Amerika Eropa Organisasi Perdamaian Dunia, dan kiranya para guru-guru di Indonesia pun dapat menyampaikan berita-berita tentang perdamaian kepada seluruh siswa di Indonesia dan masyarakat pada umumnya. Demikian apresiasi yang saya sampaikan mewakili WPO. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ini di saya karena jaringan internet mungkin ada yang
ingin bertanya lebih lanjut tentang tadi minimal cara berkomunikasi dalam media sosial ataupun dalam membuat tulisan di media sosial tentang membangun informasi dan memperluas jaringan di era digital ini. Ada pertanyaan itu Pak Dian di kolom chat. Oh ya. Ini Madam, dari Apendi ya. Izin bertanya Madam, ini materi yang sangat menarik yang ingin saya tanyakan, bagaimana langkah-langkah awal agar kita bisa membuat tulisan dengan baik dan benar Madam. Jadi langkah-langkah awal Madam. Langsung dijawab. Ya, langsung dijawab Madam, waktunya memang sedikit. Iya. Biar nggak double. Ini double ya Pak? Ya Mem, suaranya feedback. Oh gitu. Saya matikan dulu deh yang di HP ya. Oke. Saya ini sebenarnya kalau disuruh apa ya menjelaskan motivasi, kadang-kadang saya malu ya, karena sebenarnya status saya itu guru PAUD loh. Beneran saya guru PAUD. Jadi berapa tahun itu sebelum saya terjun ke IGI itu saya hanya saya guru piano sekolah musik Yamaha, walaupun pendidikan saya dari IKIP Jakarta jurusan bahasa Prancis. Ketika saya umur 48 tahun ya, saya keluar resign dari sekolah musik, kemudian saya kepengen masuk IGI, saya ikut lomba-lomba, jadi pertama-tama saya ikut lomba, tapi saya nggak punya instansi, saya ikut lomba blogger di PGRI, saya ikut di Media Guru Indonesia, saya ikut juga di IGI terakhir tuh saya menang juga, tapi dari IGI Jakarta Pusat. Itu pas Hari Guru, tulisan saya masuk 100 guru hebat Nusantara. Di Media Guru masuk 40 besar yang waktu lomba Indosat. Di PGRI saya ikut lomba blogger juga. Nah, karena nggak punya instansi ya, akhirnya saya melamar jadi guru PAUD gitu loh Mbak. Gajinya waktu itu 400.000, tapi buat saya bukan masalah 400.000 ya, yang penting saya bisa jadi guru, merasakan jadi guru gitu, honorer. Kalau menulis menurut saya ya, kebanyakan saya suka lihat ya FB medsos guru-guru itu kan curhatan dengan siapa aja, dengan anak, dan itu lebih baik jangan gitu, tulis aja. Menulis itu kan nggak perlu banyak, 2-3 baris ya, yang penting berbobot gitu. Bisa ada yang sesuatu yang istilahnya kayak saya nulis bahaya gadget masa kini dan nanti gitu kan. Saya tulis, jangan nulis yang negatifnya aja, kita tulis juga dari sisi bagusnya, kita nilai dia bagus, karena kita seorang guru itu kan harus bijaksana gitu, nggak bisa ngambil sesuatu dari yang jeleknya aja gitu. Seperti perdamaian dunia juga kan, saya harus menulis dari dua sisi gitu, nggak bisa kita nulis negatifnya aja atau itu positifnya aja. Jadi menurut saya guru itu paling gampang gitu, bisa dari lingkungan gurunya dulu deh, misalnya dari lingkungan murid-murid. Saya menulis tulisan saya di G20 itu yang bukunya akan diterbitkan buat KTT G20 di Bali itu, yang dengan diterbitkan Perpustakaan Nasional dan diterjemahkan berbagai bahasa, itu dari cerita sehari-hari. Jadi saya ngelihat waktu saya pernah ngajar juga di SMA ya, saya lihat tuh ada seorang guru ya, kalau pagi itu dia bawa dagangan gitu, gorengan, dibilang bangun jam 4 pagi buat buat dapat income tambahan gitu. Terus ada juga guru yang nyambi Gojek,
gitu. Buat nambahin ya karena honorer sama saya gitu ya, buat nambahin income. Terus ada juga yang jualan spray lah, itu kan kejadian sehari-hari di ruang guru. Nah itu bisa ditulis gitu. Nah itu semua saya tulis dengan meningkatkan kesejahteraan guru honorer melalui aplikasi Panggil Guru ketika saya jadi influencer nasional gitu. Jadi ya saran saya menulislah setiap hari walaupun itu 2-3 baris, menulislah di blogger gitu, jangan disimpan sendiri di blogger, terutama nih bloggernya Ayah nih YPTD itu kalau kita di sana ya sudah gratis nggak berbayar, tulisan kita tuh bisa dibaca sampai ke luar negeri. Ada misalnya pembaca saya di Itali atau di mana di Amerika gitu, itu bisa dibaca gratis lagi. Jadi saran saya ya mulailah gitu dari sekarang, walaupun 2-3 baris ya, tulis setiap hari, sehari bisa. Kalau saya bisa sehari 3 kali tulis nih. Kalau pengen di WordPress bisa, di Blogger bisa, tapi paling saran saya sih di YPTD, karena YPTD itu jaringannya udah luas banget gitu, bahkan bisa ditranslate ke berbagai bahasa. Kebetulan nanti ada ownernya nih Pak Taman. Makasih. Ya, terima kasih pada Madam Hedi yang telah menjawab dengan baik sekali, dengan bagus sekali. Intinya mulai saja dulu Madam ya, dari hal yang kecil sampai ke hal yang lebih besar. Ya, terima kasih Madam. Memang karena waktu juga ini yang membatasi kita. Sebenarnya acara ini memang tadinya 3 hari ya, dipres jadi setengah hari jadi begini. Jadi sampai-sampai tadi saya juga lupa membacakan kurikulum fit-nya Madam Hedi. Bukan lupa, datanya saya belum terima. Terima kasih Madam. Mohon maaf dengan sangat. Ya, karena memang banyak sekali trouble hari ini, jadi pas mau memulai dan lain sebagainya, jaringan lah dan lain sebagainya. Boleh. Jadi, memang seperti inilah adanya. Ya.